Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku di rumah? Insya Allah masih tetap sehat ya dan selalu semangat. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Mesya. Kali ini Ustazah akan membawakan materi matematika di tema 4 di subtema yang pertama dan yang kedua. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita bersama-sama berdoa. Yuk diangkat kedua tangannya. Saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, kita siapkan alat tulisnya, buku paketnya, dan juga buku tulisnya. Disimak baik-baik video berikut ini. Tema 4, kewajiban dan hakku, subtema yang pertama dan yang kedua. Muatan matematika bersama Ustazah Mesyatul Hasan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, yaitu membandingkan dua bilangan caca, melakukan penjumlahan dua bilangan caca, dan melakukan operasi bilangan caca. Subtema yang pertama, disiapkan bukunya ya, kewajiban dan hakku dirinya. Anak-anakku, tentunya kalian sudah belajar itu pengertian bilangan caca karena kita sudah membahasnya di tema sebelumnya. Namun Ustazah akan mengingatkan ya beberapa pengertian tentang bilangan caca. Yang pertama yaitu bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif yang dimulai dari angka 0. Jadi bilangan caca itu dimulai dari angka 0. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama, bilangan caca kurang dari 10. Itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan caca kelipatan 2 kita mulai dari 2, 4, 6, 8, 20, 12, 14, dan 16. Selanjutnya adalah bilangan caca genap yang kita mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, itu tadi anak-anak, ini adalah pengertian bilangan caca yang sudah pernah kalian pelajari ya sebelumnya di tema yang sebelumnya. Selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar menjumlahkan dua bilangan caca. Perhatikan soal cerita di halaman 21. Perhatikan, dibuka bukunya. Ibu telah menyiapkan beberapa roti sisir di meja makan. Ayah, Faris, dan Nina mengambil 2 roti sisir untuk dimakan. Roti yang tersisa ada 3 sisir. Ibu juga menyiapkan susu hangat untuk Ayah, Faris, dan Nina. Nah, kira-kira pertanyaannya apa di buku kalian? Berapa jumlah roti yang disediakan ibu? Yaitu ada 2 ditambah 3 ya, 2 yang dimakan, 3 yang tersisa, yaitu ada 5. Kemudian berapa jumlah susu yang disiapkan ibu? Di situ ada 3 gelas, yaitu untuk Ayah, Faris, dan Nina. Apakah ada selisih jumlah antara roti tawar dan susu? Tentunya ada ya, karena jumlah rotinya 5 dan susunya 3, selisihnya 2. Selanjutnya, kita akan membahas soal cerita ya. Ustazah akan berikan contoh soal cerita dan kita akan bahas bersama-sama. Pak Budi memiliki 20 ekor ayam. Dia juga memelihara ikan lele sebanyak 25 ekor. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh ternak Pak Budi? Kalau seluruh ternak berarti jumlah ayam ditambah jumlah lele. Nah, di sini jumlah ayamnya ada berapa anak-anak? Ada 20 ekor dan jumlah lelenya ada 25. Berarti 20 ditambah 25 adalah 45 ekor. Jadi seluruh ternak Pak Budi adalah 45 ekor. Materi selanjutnya adalah menuliskan beberapa kemungkinan pada bilangan caca. Nah, perhatikan di halaman 22, di sana ada soal cerita
Yuk dibuka halaman 22. Kakek Nina tinggal di desa, memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir kakek mendapatkan hasil yang cukup banyak. Yang pertama, tahun pertama kakek memanen 1000, tahun kedua 1200, tahun ketiga adalah 1300, tahun keempat 1500, dan tahun kelima adalah 2000. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah kakek kadang menyimpan sebagian kentang di rumah untuk dikirim ke keluarga Nina dan sisanya dijual ya. Jadi yang dipertanyakan adalah tulislah beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisakan untuk dikirim ke rumah Nina. Perhatikan di buku kalian, di sana ada tabel, banyak kentang yang dijual, banyak yang kentang yang dikirim ke keluarga Nina, kemudian jumlah panen. Karena yang kita ketahui adalah jumlah panen, maka di kolom yang jumlah panen sebelah kanan sendiri itu kita isi terlebih dahulu, itu adalah 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000. Nah, karena kemungkinan kita bisa memakai beberapa bilangan caca. Di sini sudah contohkan 600. Kemungkinan yang pertama sudah pakai angka 600 yaitu untuk jumlah kentang yang dijual. Jadi berapa yang jumlah kentang yang dikirim ke rumah Nina? Jadi caranya 1000 dikurangi 600 menghasilkan angka 400. Berarti sisanya yang dikirim ke keluarga Nina adalah 400. Kalau 1200 kalian bisa memakai angka 600 tambah 600. Jadi intinya kalian boleh memakai angka berapapun, mau 700, 500, 800. Yang terpenting adalah hasilnya tetap di jumlah panen kentang kakek. Misalkan di sini 1300, kentang yang dijual adalah 650. Berarti sisa yang dikirim ke keluarga Nina adalah berapa? 1300 dikurangi 650 yaitu 650. Nah, hal ini sama saja seperti berlaku juga untuk yang jumlah panen kakek yang 1500 dan juga 2000. Misalkan di 1500 ini Ustazah pakai angka 700. Berarti sisa yang dikirim ke keluarga Nina ada 800 buah kentang. Begitu juga dengan yang 2000 ya. Di sini Ustazah pakai 1200, berarti sisa yang dipakai untuk dikirim ke keluarga Nina adalah 800 buah kentang. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, anak-anakku, kemungkinan dalam bilangan caca itu memiliki banyak sekali jawabannya. Yang terpenting adalah hasilnya tetap sama atau sesuai dengan soal cerita atau sesuai dengan jumlah yang kita ketahui. Itu bisa ditambah ataupun dikurangi tergantung kita melihat soal ceritanya. Nah, materi yang selanjutnya adalah membuat beberapa kemungkinan pada bilangan caca. Perhatikan soal cerita di halaman 38. Ayah Nina ingin merapikan pagar. Ayah Nina membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah dan membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin dimiliki ayah dan berapa yang harus dibeli? Kira-kira di sini sudah membuat satu kemungkinan, yaitu jika ayah hanya memiliki 300 batu bata di rumah, maka batu bata yang harus dibeli ayah adalah 980 kita kurangi 300 yaitu 680. Selanjutnya anak-anakku, pembahasan soal HOTS ya. Saya akan memberikan sedikit gambaran pembahasan di soal HOTS kita di subtema yang pertama di halaman 52. Di sana ada soal, Bu Eni mendapatkan pesanan membuat 45 kardus snack. Setiap kardusnya berisi 7 jenis makanan. Yang ditanyakan berapa jumlah seluruh makanan dan dalam rapat ibu-ibu PKK tersebut. Jadi jawabannya adalah 45 kardus kita kalikan 7 jenis makanan, yaitu hasilnya 315. Selanjutnya anak-anakku, kita menuju ke subtema yang kedua, kewajiban dan hakku di sekolah, tetap di muatan matematika.
Kita akan belajar memahami perbandingan operasi dua bilangan cacah. Perhatikan di halaman 58, di sana ada soal. Bu guru menyediakan kapur tulis sebanyak 45 buah untuk 1 hari pembelajaran. Buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kapur tulis di awal dan tentukan banyak kapur tulis yang terpakai. Nah, dari soal ini Ustazah sudah memberikan di sana di buku kalian juga ada kolom atau tabel untuk mengisi. Karena dari soal cerita ini kita ketahui bahwa kapur tulis yang tersedia adalah 45, maka kapur tulis 40 yang tersedia adalah 45. Jadi kita taruh di kolom yang pertama ini ya, tabel yang paling sebelah kiri. Kemudian kita buat lagi kemungkinan kapur tulis yang terpakai yaitu 23 misalkan ya. Jadi yang ditanyakan apa? Kapur tulis yang tersisa yaitu 45 dikurangi 23 ya, itu hasilnya 22. Selanjutnya anak-anakku, operasi bilangan cacah, dibuka halaman 85. Bapak atau ibu guru selalu menyambut murid-murid yang datang ke sekolah di gerbang sekolah. Banyak siswa yang disambut, setiap harinya berbeda. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah yang tidak disambut. Nah, jika diketahui adalah banyak siswa yang disambut, maka jumlah siswa di sekolah harus lebih besar daripada siswa yang disambut. Perhatikan di tabel kalian masing-masing. Di sini kita ketahui bahwa siswa yang disambut adalah 500. Kita akan membuat kemungkinan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Saya berikan satu kemungkinannya, yaitu kita contohkan banyak siswa di sekolah adalah 600 siswa. Kenapa 600? Karena lebih besar daripada 500. Maka cara mencari jumlah siswa yang tidak disambut adalah 600 dikurangi 500 sama dengan 100. Ya, ini ada angka 100 kita taruh di sini. Nah, catatan pentingnya adalah semua bilangan yang dikalikan angka 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Semua bilangan yang dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya tetap 0. Nah, anak-anakku, tugas pekan ini adalah yaitu mengerjakan ayo berlatih di halaman 58. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengerjakan soal latihan akhir subtema 1 dan subtema 2 di muatan matematika. Tadi video penjelasan tentang matematika di tema yang keempat, di subtema yang pertama dan yang kedua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat di rumah dan tetap semangat murojaahnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.